segala macam gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak pakai doa segala macam itu sebenarnya boleh-boleh aja karena itu termasuk kegiatan olahraga gitu ya. Nah, ada satu hal gitu yang saya dapat gitu ya ketika saya nonton itu adalah ketika dia bilang, eh ini kan untuk pemula gitu ya. Nah, ketika untuk pemula itu dia bilang gini, silakan rilekskan badan Anda, terus kemudian tentukan goal setting Anda untuk hari ini. Anda mau ngapain? Ah, jadi saya tuh waktu itu juga, oh iya ya, benar juga gitu ya. Selama ini yang kita lakukan tadi gitu ya, kita bangun tidur, kita merencanakan hari itu termasuk setting goal gitu ya, goal setting gitu. Jangan sampai kita nggak punya goal setting. Nah, kita merencanakan gitu ya, hari kita ini akan jadi apa. Nggak ada yang namanya hari buruk atau hari baik ya, teman-teman sekalian. Ya, semua hari adalah baik, tergantung bagaimana kita itunya. Walaupun misalnya satu hari itu kita kok kayaknya dikasih banget ujian gitu ya, kayak misalnya tiba-tiba ban motor kita pecah gitu ya. Terus tiba-tiba ketika sedang ngantri, kemudian di apa namanya tuh disusul sama orang lain gitu ya. Terus kemudian ketika kita mau bayar sesuatu ternyata kita nggak punya cash dan sebagainya itu bisa jadi gitu terjadi dalam dalam satu hari hidup kita gitu ya. Nah, tetapi bukan berarti bahwa kemudian itu adalah hari yang buruk. Yang pasti Allah memberikan ujian. Karena apa? Karena kita pasti mampu melaksanakannya. Jadi kita tetapkan dulu goal setting kita untuk apa gitu ya, untuk apa hari ini. Nah, kalau misalnya setiap hari seharusnya punya punya ini ya, punya tujuan tertentu untuk tadi ya. Pertama, kita niatkan untuk beribadah. Nah, ibadah kita ini seperti apa? Nah, kalau misalnya hari ini aku ada kajian. Nah, berarti kita niatkan dari awal gitu. Hari ini kita kajian, berarti kita akan mengikuti kajian. Terus kemudian gitu ya, setelah itu kalau selesai kajian apa ya gitu ya. Oh iya, saya punya goal setting membaca Quran misalnya. Saya punya goal setting misalnya bersolawat. Saya punya goal setting pokoknya dalam ujian deh. Dalam kondisi apapun misalnya ketika kita sendiri maupun sedang bersama-sama, maka saya selalu ingin mengingat Allah. Nah, maka itu juga termasuk goal setting kita gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kemudian juga kita juga harus memahami gitu ya, bahwa dalam goal setting kehidupan kita itu yang paling utamanya apa? Apa sih paling utamanya tujuan kita itu ketika kita hidup di dunia? Kalau kita tadi sudah bahas bahwa hakikat hidup itu untuk apa? Untuk beribadah. Berarti goal setting kita itu untuk apa? Untuk mencapai apa? Mencapai surga kan? Nah, makanya untuk mencapai surga itu kita harus mengurai dulu Uqdatul Kubro. Ah, teman-teman sudah pernah belajar tentang Uqdatul Kubro ya? Apa itu Uqdatul Kubro, teman-teman? Udah pernah Ya, belajar belum? Udah ya? ya, Heeh. Apa itu Uqdatul Kubro? tiga pertanyaan dasar. Ya, betul. Tiga pertanyaan dasar ya. Sebenarnya tiga pertanyaan dasar ini sebelum saya belajar Islam itu saya tahunya itu dia itu disampaikan oleh seorang ilmuwan dari mana ya? Saya lupa lagi. Eh, dari Perancis apa ya? Nah, itu dia mengatakan dari mana saya berasal. Padahal ternyata itu semua adalah dasarnya pertanyaan manusia setiap manusia gitu ya ternyata gitu. Jadi bukan penemunya bukan dia gitu. Dari mana saya datang, kemudian untuk apa saya hidup, ya, kenapa saya ada di dunia ini, dan akan kemana saya pergi. Kalau saja setiap manusia itu bisa menjawab pertanyaan itu, pasti tidak akan pernah manusia itu tersesat dalam kehidupannya sehari-hari. Dari mana kita berasal? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum sebelum kita dilahirkan juga Allah sudah mempunyai catatan hidup kita, yaitu yang di Lauh Mahfuz itu ya. Bahkan sebelum kita itu brojol tuh udah ditentuin gitu ya. Ini rezekinya segini, si jodohnya segini, rezekinya segini ya. Maka kemudian ya nggak apa-apa, silakan. Jadi kemudian tadi itu gitu ya. Jadi kita juga berpikir bahwa tujuan kita di dunia ini gitu ya untuk apa? Apakah kita hanya sebatas mengisi dunia saja terus kemudian mati? Ya, apakah kita kemudian hanya menjalani kehidupan di dunia ini terus kemudian juga setelah mati tidak jadi apa-apa? Kan kayaknya nggak mungkin banget ya kalau kita melihat penciptaan dunia itu begitu indah, begitu luar biasa.
Kemudian kalau kita sambungkan dengan diri kita gitu ya, Allah sudah menciptakan kita dengan segala perangkatnya gitu ya, dengan sempurna. Allah memberikan kita akal, Allah memberikan kita kesempurnaan dalam organ tubuh dan sebagainya. Kok kayaknya sedih banget kalau misalnya kita cuma jadi sia-sia doang gitu ya. Maka kemudian harus ada tujuan gitu. Maka apa tadi ketika kita sudah yakin bahwa kita datangnya dari Allah, maka kemudian kita juga berada di dunia itu karena Allah. Nah, kita berada di dunia itu karena punya goal setting tadi, yaitu apa? Surga. Kan manusia itu berasal dari mana? Dari surga ya? Ya nggak sih teman-teman? Iya, Iya, Iya betul gitu ya. Karena manusia itu berasal dari surga, maka harus kembali ke surga. surga. Kalau kembali ke neraka Amin. berarti, iya. amin. Kalau kembali ke neraka berarti apa? Kita tersesat gitu ya. Nah makanya Iya, kan ketika kita di dunia itu Allah berikan petunjuk gitu ya, supaya kita nggak tersesat. Petunjuknya dari mana? Ya petunjuknya Allah turunkan Nabi dan Rasul. Nih betul. dari sejak zaman Nabi Adam sampai ya apa beratus ribu ya Nabi itu gitu ya. Dan kemudian ada 25 Rasul yang wajib kita ketahui gitu ya. Terus kemudian kita sampai di sini sampai kemudian kita mengenal Islam. Itu karena apa? Karena Allah menginginkan kita itu mendapatkan petunjuk supaya kita tidak tersesat. Kalau tersesat berarti masuk ke neraka. Supaya jalannya itu lurus nih kita ke surga, maka Allah berikan petunjuk. Nah, kita sebagai umat muslim harus bersyukur bahwa kita diberikan tadi ya hidayah. Dan kemudian Allah menyuruh kita, seperti yang kemarin saya ulang-ulang lagi gitu ya, bahwa kita meminta petunjuk kepada Allah itu setiap hari, ya, bahkan 17 kali dalam sehari, ya. Dengan apa? Dengan kita membaca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku jalan yang lurus, ya. Jalan yang orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang yang Engkau sesatkan. Nah, kalau kita sudah meminta petunjuk itu, maka tadi gitu ya, kita tinggal oh Allah tuh menunjukkan petunjuknya lewat mana ya? Oh, iya ternyata lewat ini. Kita harus peka gitu ya dalam membaca segala sesuatu gitu. Oh Allah itu memberikan jalan lewat sini. Oh ternyata Allah itu meminta saya untuk seperti ini. Kalau misalnya orang yang nggak peka, pasti juga nggak akan bisa menyadari gitu ya. Pertama kalau orang yang nggak peka, pasti dia nggak menyadari bahwa hakikat hidupnya adalah untuk beribadah gitu ya. Nah kalau dia sudah memahami bahwa hidupnya adalah untuk beribadah, maka dia pasti akan lebih peka lagi gitu ya bahwa hidupnya itu untuk beribadah dan Allah itu telah menciptakan manusia di dunia itu untuk tadi ya menjalankan segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, jadi kita mengurai itu ya pertanyaan yang ketiga itu. Terus kemudian akan kemana kita pergi? Nah kan nggak mungkin banget kalau kita mati sia-sia gitu ya. Udah mati dimakan cacing, udah selesai aja gitu. Nggak mungkin banget karena konsep kita udah begitu indah nih dari Allah, terus kemudian diuji, terus kemudian akhirnya masa nggak jadi apa-apa. Nah makanya kemudian Allah berikan tadi gitu ya bahwa setelah kita meninggal maka Allah ciptakan yaumil akhir. Ketika kita di dunia itu cuma hanya sementara aja. Nah, sementara itu makanya kemudian ketika kita sudah selesai, maka Allah berikan kehidupan yang lebih panjang daripada di dunia. Maka hakikatnya kita kembali ke surga. Allah cuma nyuruh kita tuh numpang doang kok di dunia. Numpang apa? Numpang kita beribadah. Numpang kita melaksanakan apa-apa yang Allah inginkan supaya nanti ketika kehidupan kita kekal, kita kembali ke surga. Makanya kemudian ada yang namanya konsep yaumil akhir, di mana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia. Baik yang sebiji zarah sedikit pun kebaikan pasti Allah akan balas. Dan sebiji zarah pun keburukan pasti Allah juga akan balas. Ya, dalam surat apa tuh? Al-Zazalah. Ya, betul. Pinter nih Baru Hayati. Ya, alhamdulillah ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi kita memang sudah disetting sama Allah semuanya. Dari sejak lahir, kemudian hidup di dunia, kemudian sampai kita di yaumil akhir tadi ya. Nah, artinya memang kita sungguh sangat beruntung menjadi umatnya Rasulullah ya. Karena pertama nanti kita di yaumil akhir itu menjadi orang yang pertama dihisab ya. Jadi kalau yang lain tuh ya dari zaman Nabi Adam tuh suruh nunggu dulu
Kita yang duluan hisap nih, gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, gitu ya. Nah, tapi masalahnya ya karena kita duluan dihisap, jadi kita harus siap-siap nih, gitu ya. Mempersiapkan diri kita, gitu ya. Nah, terus kemudian apakah dan tadi ya bahwa bahwa Rasulullah itu begitu gitu ya mencintai kita sehingga kemudian Rasulullah itu pernah gitu ya satu saat itu Rasulullah itu menangis nggak henti-hentinya di satu apa di saat sholat malam ketika ditanya kenapa gitu ya engkau bersedih karena Rasulullah itu memikirkan kita gitu loh umatnya bagaimana jadinya umatku nanti ketika aku sudah tidak ada gitu ya terus kemudian eh, apakah mereka akan mengikuti petunjukku atau tidak gitu ya maka kemudian tadi kan Allah memberikan apa eh, hiburan gitu ya dengan tadi mengatakan bahwa semua umat Nabi itu tidak akan ada yang tidak masuk surga. Jadi semua umat Rasulullah itu pasti akan masuk surga. Bagaimana dengan orang yang berdosa? Orang yang berdosa segimanapun, dia ketika dia masih mempercayai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia pasti akan masuk surga. Lihat ada ini kan ada kisahnya kan. Orang yang terakhir masuk surga, ya ada orang yang terakhir masuk surga yang kemudian dia itu sampai tertatih-tatih masuk surga, ya. Dan dia kemudian merasa tidak pantas untuk masuk surga gitu ya. Maka kemudian Allah berikan masuklah kau ke dalam surga, gitu ya. Silahkan kau masuk ke dalam surga, wahai penghuni apa bukan penghuni, wahai penghuni surga terakhir gitu ya, seperti itu. Nah, kalau ada yang terakhir berarti kita nggak terakhir dong ya. Ada hiburan nggak sih kayak gitu? Kalau ada yang terakhir kemudian sudah diceritakan oleh Rasulullah berarti kita bukan yang terakhir nih gitu ya. Amin ya robbal alamin. Makanya kita terus berjuang, makanya kita terus berusaha gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang terakhir masuk surga ya. Karena tadi jangan sampai kita sampai tertatih-tatih. Kita tuh pengennya begitu kita disuruh jalan di Siratal Mustaqim kita tuh wah langsung masuk surga gitu ya. Maunya gitu nggak sih? Ya. Bahkan kalau bisa mungkin kita maunya nggak dihisab ya, maunya langsung masuk surga. Tetapi kalau yang nggak dihisab itu kan yang pahalanya sama dengan jihad fi sabilillah. Apakah kita mampu atau tidak? Wallahu alam bisawab. Yang penting kita harus berusaha, ya. Memang kita tidak diwajibkan untuk berjihad, tetapi ada pahalanya yang sama dengan jihad, gitu ya. Nah, apalagi perempuan, karena perempuan kan tidak boleh tidak disarankan untuk mengikuti jihad fisabilillah ya. Maka kita kemudian diberikan amalan-amalan yang pahalanya sama, ya, dengan jihad fisabilillah. Ya, nggak apa-apa Mbak Desti. Ya, eh, nggak apa-apa. Masih ada penjelasan dan juga nanti mungkin ada pertanyaannya. Oke. Nah, terus kemudian setelah itu ya tadi ya setelah kita memiliki tadi memiliki jawaban terhadap Optical Kubro, setelah itu kemudian kita ngapain gitu ya. Karena terlalu indah dunia ini gitu ya. Kalau kita tidak diakhiri dengan suatu keindahan juga itu nggak mungkin banget gitu ya. Maka kemudian tadi ya kita akan dihadapkan pada yaumil akhir dan kita akan hidup kekal selama-lamanya ya di dalam surganya Allah. Aduh, indah banget ya gitu ya. Makanya kita harus berusaha terus nih gitu ya. Jangan sampai kendor dan jangan sampai ada suara kiri kanan yang menyuruh kita untuk tidak mengikuti jalan ini ya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu memiliki skala prioritas gitu ya. Nah, skala prioritas kita tuh apa? Yang pasti adalah ahkamul khamsa atau 5 hukum yang ada di dalam Islam. Pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Apakah kita mendapatkan pahala dari kita menjauhi yang makruh dan haram? Betul, kita mendapatkan pahala dari hal-hal yang kita jauhi yang sifatnya makruh dan haram. Apakah kita mendapatkan pahala dari melaksanakan kewajiban dan sunnah? Betul sekali. Ya, kita mendapatkan pahala dari yang wajib dan sunnah. Yang mubah memang tidak dapat pahala dan juga tidak dapat dosa. Istilah itu sebenarnya ini nothing gitu ya, mubah itu gitu. Nah, masalahnya kalau yang mubah ini kita niatkan untuk ibadah, insya Allah pasti bisa. Contohnya makan. Makan kalau kita niatkan untuk ibadah, insya Allah pasti akan jadi ibadah, ya. Terus kemudian ketika makanan kita juga termasuk halal di dalam itu kan menjadi sebuah kewajiban ya, halal, halal dan toyib. Yang seperti kemarin saya bilang ya, halal dan toyib. Nggak boleh cuma halal doang, toyib juga harus, gitu ya. Kalau misalnya kita makan makanan yang nggak toyib, efeknya kemana ya? Efeknya ke badan kita sendiri, gitu ya.
Contohnya kalau kita makan terlalu banyak makan pedas gitu ya, harus hati-hati. Sebenarnya tubuh kita itu untuk apa sih? Apa istilahnya ketika kita makan, tubuh kita itu kan hanya membutuhkan apa? Vitamin, membutuhkan zat yang bergizi gitu kan. Nah, hal-hal yang nggak bergizi nggak usah dimakan, gitu ya. Jadi artinya kita coba berpikir lagi. Kita itu makan itu untuk apa sih? Apakah kita untuk bertahan hidup supaya kita bisa melaksanakan ibadah dan kemudian mencapai surga itu, ataukah kita menyenangkan lidah kita? Nah, kalau kita sudah sampai ke menyenangkan lidah kita itu pasti nggak akan ada habisnya. Fungsinya satu pertama itu hajatul adawiyah itu adalah untuk memenuhi kebutuhan badan kita supaya kita bisa beraktivitas. Nah, kalau kita sudah seperti itu berarti apa? Kalau kita mau aktivitas kita tuh lancar, maka makanan yang kita konsumsi pun juga harus sehat, ya, harus bergizi. Makanya yang tadi dikasih label toyib tadi, ya. Jadi yang halal dan yang toyib, yang halal dan juga baik untuk tubuh kita. Jadi kita sekarang harus berubah pemikiran nih teman-teman. Makan jangan cuma hanya apa menyenangkan lidah kita saja, tapi juga berguna nggak untuk tubuh kita gitu ya. Di sini siapa nih yang jajannya tiap hari seblak gitu ya, atau makan makanan yang lain. Nah, itu harus dihindari ya teman-teman gitu ya. Apalagi seblaknya sampai level 10 atau level 15 gitu ya. Aduh, itu bisa menyebabkan berbagai penyakit ya. Hati-hati aja gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena tadi sebenarnya ketika kita belajar Islam, kita tuh kan belajar tentang kehidupan. Ada salah satu mualaf gitu ya mengatakan bahwa Islam itu memang way of life, jalan untuk hidup. Artinya kita dituntun oleh Islam itu untuk menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi kita tuh dituntun gitu. Gimana nih caranya kita makan? Gimana nih caranya kita tidur? Gimana nih caranya kita sekolah? Gimana caranya ini dulu, terus kemudian tadi kita punya goal setting, terus kemudian juga kita tadi gitu ya punya skala prioritas. Oke, next Mbak Dia, Mbak Dila. Sampai di sini ada dulu pertanyaan teman-teman sekalian? Tidak ada? Cukup ya? Oke, next Mbak Dila. Nah, ini skala prioritas ya kali ya menjadi pribadi yang penting itu kita harus bisa memahami mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak. Nah, coba silakan dibuka aja semuanya. Ini maksudnya kegiatan kali ya, Mbak? Kegiatan yang Ya, kegiatan yang penting mendesak itu berarti seperti misalnya hajatul adawiyah ya. Hajatul Dawiyah kita harus laksanakan, berarti memang itu penting dan mendesak. Terus kemudian juga hal-hal yang wajib, ya hal yang wajib itu juga penting dan mendesak. Kemudian yang sunnah yaitu penting tapi tidak mendesak, gitu kan ya. Nah, kemudian kegiatan yang tidak penting terus kemudian mendesak, oh, berarti itu tidak perlu dilakukan, gitu ya. Karena pertama tidak penting, walaupun dia mendesak tapi tidak penting. Eh, Contohnya misalnya gitu ya, kita apa teman-teman mungkin yang ya masih muda-muda gitu ya, eh, apa yang punya hmm, yang punya apa sih eh, senangnya mungkin misalnya mengidolakan seseorang gitu ya. Di sini masih ada nggak yang masih suka ikut itu apa idol-idol yang dari Korea?
Seperti contohnya misalnya ikutan fans meetingnya, atau misalnya ikutan atau penggemar drakor, masih ada? Ya, itu sesuatu Aku. yang ya nggak apa-apa kalau sambil belajar ya. Kalau misalnya kita meninggalkannya dengan pelan-pelan nggak apa-apa gitu ya. Karena itu termasuk kegiatan yang tidak penting. Tapi kalau misalnya, aduh ada fans meeting nih, itu kan mendesak banget. Tapi sebenarnya nggak penting gitu kan ya. Itu jadi nggak usah lah dilakukan gitu ya. Sekarang lagi apa? Kemarin ya ada apa? Ada Seventeen, ada siapa gitulah nggak ngerti saya juga ya. Eh apa idol-idol Korea seperti itu gitu ya. Nah, terus kemudian tadi ya kegiatan yang tidak penting tapi mendesak itu ya sebaiknya kita balik lagi. Oh, kegiatan ini kalau nggak penting nggak mendesak buat apa juga dilakukan gitu ya seperti itu. Ya terus kemudian kita nonton film misalnya, nonton film em, filmnya bagus nggak sih gitu. Kalau misalnya cuman karena dia dari Korea terus kemudian diadaptasi ya ngapain juga kita nonton yang versi Indonesianya kalau misalnya itu ya. Oh jadi kayak nonton film sih. Nah, seperti itulah gitu ya. Itu kegiatan yang tidak penting dan ya kalau kelihatan seperti mendesak ya pasti pasti tidak penting lah gitu ya. Nah, tidak penting tidak mendesak ya pastilah itu mah harus ditinggalkan saja gitu ya. Tidak atau misalnya dilakukannya setelah semua kewajiban kita sudah selesai mungkin karena ini tidak penting dan tidak mendesak dan itu termasuk mubah misalnya seperti misalnya nonton atau dan sebagainya itu silakan saja. Tetapi diharapkan untuk tidak lebih dari jadi kayak gini loh teman-teman. Kalau misalnya kita sudah memahami hakikat hidup, setiap jam yang ada dalam setiap jam yang kita lalui itu sangat berharga. Ya walaupun misalnya sekarang mungkin teman-teman mungkin belum bisa melihat itu semua, tetapi kita bisa belajar. Ya, kita bisa belajar bahwa kita melihat sesuatu itu berdasarkan satu gitu ya, yang berdasarkan akal muhomsa tadi gitu ya. Nah kalau misalnya sesuatu yang sangat penting, terus kemudian itu mendesak harus kita lakukan, maka itu harus segera dilakukan gitu ya. Kewajiban-kewajiban kita misalnya kita sholat. Kalau ingat kalau teman-teman tahu nggak judulnya apa? Sajadah panjangnya yang sekarang yang dulu suka dinyanyi sama itu kan ceritanya bahwa kita ini di dunia itu hanya melaksanakan kegiatan di luar sholat itu hanya sebatas menunggu sholat, ya kan? Kita kerja sebenarnya bukan aduh itu kita ada sholat ada azan azan sholat gitu ya terus kemudian kita melaksanakan azan sholat itu sebagai kegiatan tambahan tapi sebenarnya kita itu melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi karena kita sedang menunggu sholat jadi kita melaksanakan kegiatan bekerja kita sedang melaksanakan kegiatan misalnya di rumah dan sebagainya karena kita sedang menunggu waktu waktu sholat. Eh, ibu mertua saya itu tidak punya hobi jadi dia itu kehidupan sehari-harinya adalah menunggu waktu sholat dan juga ngaji. Itu sebelum dia terkena demensia. Terus ketika dia terkena demensia ringan, dia masih bisa melakukan bahwa dia hanya nunggu waktu sholat. Ya sekarang memang itunya agak berat gitu ya. Jadi sekarang suka lupa gitu waktu sholat. Kadang kalau sudah sholat dia sholat lagi. Kadang mungkin dia juga lupa gitu ya membaca Quran dan sebagainya gitu. Tetapi yang pasti ketika dia masih masih ringan itu dia tadi ya menunggu kegiatan sehari itu adalah menunggu sholat. Jadi waktu itu memang nggak punya hobi ya kecuali tadi gitu ya. Dia menunggu waktu sholat. Nah itu yang harus dijadikan juga sebagai pelajaran untuk kita gitu ya bahwa ketika kita tua nanti apakah kita bisa menjadi seperti dia atau enggak gitu. Ya, ya kalau kita bisa memahami bahwa kegiatan yang penting dan tidak penting itu bisa kita pisahkan, ya maka insya Allah kita pasti bisa gitu ya memilah-milah gitu ya kegiatan-kegiatan kita. Kita lihat ya sepanjang 24 jam dalam hidup kita itu mana yang penting, mana yang tidak penting. Berdasarkan apa kamu khamsah tadi. Ya, bisa ya teman-teman membaca setiap kegiatan kita dengan akamu khamsah.
Bisa? Insya Allah. Insya Allah pasti bisa ya. Pelan-pelan ya teman-teman sekalian. Pelan-pelan kita lakukan, kita lihat kegiatan kita mulai kurangi segala kegiatan yang tadi gitu ya, tidak penting, tidak mendesak. Terus kemudian kita mulai melakukan hal-hal yang lebih penting, ya, yang lebih mendesak lagi, dan juga kegiatan yang penting, yang tidak mendesak tadi ya, sunnah dan wajib tadi gitu ya, yang wajib dan sunat tadi gitu ya, kita pelan-pelan gitu ya, kita jalankan. Nah, terus kemudian eh, pelan-pelan juga kita tinggalkan gitu ya hal-hal yang tadi Allah larang. Nah, ini ada 4 hal yang bisa menjadi penghancur impian dan harapan. Ya, pertama depresiasi diri ini depresi yang banyak sekali permasalahannya. Ya, kalau kita mengingat masa kecil kita mungkin gitu ya kurang dapat perhatian orang tua gitu ya, kemudian kita menjadi wah gitu ya kita ini seolah-olah tuh seperti tidak diapresiasi oleh keluarga kita ya demotivasi ya betul ya seolah-olah kita tuh nggak pernah diapresiasi oleh orang tua kita gitu ya. Ketika kita sudah dewasa juga sama gitu ya kita tuh tidak pernah diapresiasi, tidak pernah dianggap di dalam keluarga, tidak pernah dianggap juga di lingkungan sekitar, di lingkungan keluarga misalnya atau di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah itu kayaknya apa sih istilahnya tuh kita tuh kayaknya menjadi sosok yang ya tadi gitu ya menjadi depresi banget gitu ya kalau kita tuh nggak diakui, betul nggak sih? Ya itu kan bisa juga kan menjadi jalan menjadi apa menjadi jalan untuk menghancurkan impian kita gitu ya ketika kita merasa diri kita tidak diakui. Nah itu sebenarnya lahir dari goriza apa? Dari goriza bako, keinginan untuk diakui. Nah maka kemudian Allah berikan apa? Allah berikan tugas kita untuk sholat. Karena hanya dengan sholat, hubungan kita dengan Allah itu diapresiasi banget. Jadi untuk apa kita harus mendapatkan apresiasi orang lain ketika di hadapan Allah kita sudah diapresiasi? Ya nggak sih? Ya, maka Allah berikan tadi jalannya dengan sholat. Nah sebenarnya ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki ya hubungan-hubungan yang lain. Bisa dipahami nggak bahwa ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan-hubungan kita dengan yang lain. Jadi kita tuh harus apa ya tadi, harus membangun rasa percaya diri itu dengan apa? Bahwa kita diapresiasi, bahwa kita itu istilahnya itu eh, dipedulikan gitu loh. Dipedulikan oleh siapa? Oleh Yang Maha Pencipta kita. Karena kita ini kan pertama dalam kondisi lemah, betul tidak teman-teman? Kita lemah dan dalam segala kekurangan. Walaupun Anda tuh punya kelebihan harta dan sebagainya, tetap aja Anda merasa apa? Tetap aja pasti Anda akan merasakan kekurangan. Ya. Maka ketika kita dalam kondisi lemah dan dalam kondisi kekurangan segala macam, maka kita mau berpaling kepada siapa lagi kalau bukan kepada Sang Pencipta. Ya. Jadi kita mengapresiasi diri dengan apa? Dengan sholat. Kenapa? Dengan sholat kita dianggap sama Allah. Kalau kita semakin menjauhkan diri, ya Allah juga akan semakin menjauh gitu ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Tadi gitu ya, putus asa, putus harapan, ya. Tidak lagi mempercayai bahwa Allah itu Maha Rahman, ya. Tidak lagi mempercayai bahwa Allah itu pemberi rahmat. Tapi kalau kita tuh kembali kepada Allah, maka kita akan tadi gitu ya, yakin bahwa Allah itu adalah pemberi rahmat dan Allah yakin bahwa Allah itu pemberi rahmat dan rahim, ya. Nah, itu tadi gitu ya. Jadi membangun rasa percaya diri dengan apa? Dengan kita gitu ya, terus-terusan beribadah kepada Allah. Dengan sholat. Puasa itu kan hubungan kita dengan Allah kan? Ya. Nah, puasa juga sama. Bahkan Allah menjanjikan bahwa puasa ini adalah untuk aku. Khusus untuk puasa. Kenapa? Karena rahasianya karena kita dengan Allah aja kan ya. Coba bayangkan gitu ya. Siapa yang bisa menjamin kita itu puasanya benar apa enggak? Enggak ada kecuali diri kita sendiri dengan Allah. Ya, siapa yang tahu bahwa kita diam-diam misalnya eh, apa bergibah atau diam-diam kita misalnya buka puasa, kan nggak ada yang tahu juga, ya. Tapi kalau kita betul-betul gitu ya menjalani puasa itu dengan apa dengan mengikuti segala itunya ya langkah-langkahnya gitu ya kita menghindari ini yang membatalkan puasa kita, kita menghindari ini yang bisa membatalkan pahala puasa kita, maka pasti kita akan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian ini juga dari usia gitu ya, merasa tua dan lemah. Aduh, saya mah udah 48 tahun gitu ya. Bisa apa sih saya gitu ya. Em, terus kemudian apa merasa apa ya, merasa apa ya istilahnya itu lemah gitu ya, seperti itu. Nggak ada gitu ya. Kita dalam usia yang lebih tua itu maka harapan kita justru semakin lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena kita sudah mau mendekati pencipta kita. Semakin kita tua, semakin kita dekat dengan apa semakin dekat waktu kita untuk menghadap Sang Pencipta, maka kita harus semakin bersemangat, ya, semakin bersemangat. Ketika kita misalnya ya tadi ya, studinya bisa olahraga, bersosialisasi, nah itu bersosialisasi ya, penting banget gitu ya. Jadi kita nggak boleh apa istilahnya tuh apa ya, menarik diri gitu dari masyarakat. Aduh, saya mah nggak cocok sama sama masyarakat sini gitu ya. Saya nggak cocok. Betul gitu ya. Kita memang harus memilah dan memilih teman-teman kita. Tetapi kita kalau kita bisa berusaha untuk hadir gitu ya di apa di lingkungan sekitar kita, maka tadi gitu ya, insya Allah pasti akan ada manfaatnya. Ya, seperti contohnya misalnya kita baik dengan tetangga. Terus kemudian kita juga mempunyai teman-teman misalnya di sekitar lingkungan kita atau bahkan di lingkungan kerja kita. Walaupun mungkin misalnya lingkungan kerjanya toksik gitu ya. Nah, yang pasti adalah kita nggak boleh jadi toksik juga. Tapi kita harus memberikan pengaruh yang positif kepada mereka. Jadi bisa kok jadi orang yang terus positif terus gitu. Di lingkungan yang toksik bisa nggak? Bisa sebenarnya. Asal kitanya sendiri memahami tadi ya, memahami tentang hakikat hidup, tentang goal setting, dan juga tentang kepentingan apa yang harus kita lakukan utama atau tadi skala prioritas ya walaupun misalnya tadi gitu ya bahwa wah orang-orang sekitar kita tuh kayaknya nggak benar semua betul gitu ya, tapi kita harus berjuang bahwa memang di dalam dunia yang serba ya karena emang sekarang kan sistemnya yang sudah rusak teman-teman sekalian gitu ya memang apa beberapa persen bukan salah kita tapi memang salah sistemnya gitu ya baik dari sistem sosial sistem ekonomi sistem pendidikan sistem politik terutama gitu ya itu memang yang membuat kita itu menjadi seperti seperti sekarang ini gitu ya nah, jadi oke yang merasa tua dan lemah nggak boleh ya. Nah, justru gitu ya, saya itu banyak sekali mendapatkan pelajaran ketika saya ngisi banyak banyak orang. Saya mengajar gitu ya, banyak orang. Seperti yang pernah saya katakan dulu bahwa saya pernah mengajar eh, apa dakwah bil kitabah di mana eh, apa eh, murid saya itu usianya dari usia 30-an sampai 71 gitu ya. Itu luar biasa banget kan. 71 loh nggak bisa komputer, nggak bisa pakai mesin tik, tapi belajar dakwah kitabah gitu ya. Terus saya tanya, terus gimana nanti nulisnya? Ya nulisnya pakai tulisan tangan aja Ustazah. Nanti saya suruh saya kasihin gitu ya ke orang yang bisa ngetik gitu. Oh iya benar-benar pintar juga. Yang pasti tulisan 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 mereka itu lebih bagus daripada saya. Karena saya sudah termasuk generasi yang komputer ya. Jadi saya lebih 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 mengandalkan kepada komputer daripada tulisan tangan sendiri. Itu sih ini aja sih ngeles aja karena tulisan saya jelek. Tapi katanya karena tulisan saya jelek biasanya orangnya cantik. Ayo teman-teman ada yang tulisannya jelek apa tulisannya bagus? Nah, kalau tulisannya bagus orangnya bagus juga ya. Nah, terus kemudian tadi ya olahraga, hangout, aktivitas luar nah itu juga boleh-boleh aja silakan dilakukan gitu ya. Kita bersosialisasi dengan orang lain, kita kemudian sering-sering kita tapi bukan hanya masalah healing aja ya. Healing kemudian kita pergi dengan bersenang-senang dan sebagainya itu enggak gitu. Tetapi kita tetap menjadikan kegiatan kita itu seperti jalan-jalan sebagai itu ingat kepada Allah ya. Jadi kan kita ingat kepada Allah itu dalam sendirian maupun dalam bersama-sama. Nah, jadi seperti itu. Ya, minim stamina dari kesehatannya apa? Olahraga, hangout sama aktivitas di luar gitu ya. Jadi harus dilakukan teman-teman sekalian ya. Terus kemudian kepandaian nasib, aduh saya mah ada orang bodoh, nggak bisa apa-apa. Saya punya cerita. Jadi saya tuh punya
dulu itu punya murid. Pertama belajar apa belajar baca Quran dulu sama saya. Jadi dia tuh benar-benar dari awal apa abatasa segala macam. Betul-betul dari awal sekali. Terus kemudian saya semangati bahwa saya bilang Al-Quran itu untuk manusia. Jadi pasti bisa dipelajari oleh manusia. Nggak mungkin nggak bisa. Dia terus berusaha, dia terus ini sampai akhirnya kemudian ya sekarang itu beliau ya alhamdulillah ya sudah ngaji, terus kemudian juga sudah bisa sudah mulai ngajinya juga udah pakai bahasa Arab gitu ya, ngaji ngaji pokoknya Arab gunung lagi. Ya seperti itu gitu ya. Dan dia juga pendidikannya juga sekolahnya nggak sampai SMP gitu ya. Tetapi beliau sekarang itu luar biasa. Beliau itu sekarang ikut kegiatan suka ikut kegiatan kalau ada dakwah di masjid gitu ya. Terus kemudian juga ikut kegiatan yang lainnya gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya. Beliau itu semangat banget luar biasa. Nah saya merasa betul-betul bahwa memang kepandaian nasib itu ya nggak tidak tidak mencerminkan diri kita gitu loh ya. Kalau misalnya kita memang dilahirkan dari keluarga yang tidak berpendidikan dan juga jadi ya dari keluarga yang tidak berharta atau miskin, maka kita harus tadi berusaha sekuat tenaga kita untuk apa? Tadi ya, karena kita kan sedang menjalani kehidupan ujian nih. Maka kita harus melaksanakan segala ujian kita tuh supaya kita bisa menghadapinya gitu loh. Jadi kita melakukan berbagai usaha untuk supaya kita bisa menjalani ujian atau kehidupan ini. Bagaimana caranya? Dengan ngaji. Karena dengan ngaji kita tahu ilmu. Dengan tahu ilmu kita bisa jadi tahu bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Nah ya, menjadi kajian hunter katanya ya. Jadi kalau misalnya semangat untuk investasi ilmu, semangat untuk tahsin, kajian intensif, kajian fikih lainnya juga ya harus harus inilah harus semangat gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang sudah ikut kajian intensif yang ini, ya berarti harus ditambah lagi sama yang lain gitu ya. Mungkin ada tahsinnya atau yang lainnya gitu ya. Seperti untuk untuk membangun diri kita sendiri. Teman-teman sekalian kayaknya karena waktunya sudah habis, mungkin saya sampai di sini dulu. Teman-teman ada yang pertanyaan atau tidak? Silakan. Eh, izin Ustazah boleh bertanya. Silakan Mbak Putri. Ya tadi menarik yang Ustazah bilang bahwa kalau seandainya lingkungan kita toksik, sebenarnya kita tetap bisa kok jadi orang yang positive vibes atau berpikiran positif gitu. Asal kita punya goals atau tujuan hidup kita tuh mau seperti apa. Tapi mungkin dalam realita, mungkin Mm-mm. ada kali ini buat saya sendiri sih Mm-mm. Ustazah. Ada kalanya kita uh, firm dengan apa yang menjadi goals atau tujuan kita. Tapi itu kan up and down ya Ustazah. Apalagi Mm-mm. kita di dalam lingkungan yang nggak bisa jalan selaras Mm-mm. atau punya visi yang sama. Nah, apa tipsnya untuk tetap bisa istiqomah saat keluar dari jalur untuk balik lagi on the track pada jalur yang sesuai gitu saja. Oke. Jazakallah Nah, khair. Wah, iya, Kum. Nah, kalau misalnya kita tadi ya benar ya di lingkungan toksik gitu ya, kita harus tetap positive thinking. Tipsnya apa ya? Pertama, eh, ketika kita ketika kita mulai memikirkan bahwa kita harus positif, maka pikirkan tadi tujuan kita adalah surga. Tujuan kita apa? Surga. Berarti apa yang menjadi menjadi jalan menuju ke surga harus kita lalui. Jalan yang bukan menuju ke surga harus kita hindari. Betul nggak? Nah, jadi kita itu mulai memilih-milih nih gitu ya. Kalau misalnya kita bisa tinggalin itu lingkungan toksik, ya silahkan, alhamdulillah. Berarti kita bisa meninggalkan itu. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi tidak bisa meninggalkan, maka kita tadi gitu ya, kita pusatkan perhatian kita itu kepada tadi ya satu surga. Surga itu harus kita taruh di depan. Terus kemudian kita mulai memilah-milah apa nih kegiatan yang bisa menuju kepada surga. Oh ini, oke kita ambil. Oh ini kita ambil. Tetapi segala sesuatu yang tadi tidak menuju kepada surga kita hindari. Jadi kita tuh memang harus konsekuen dengan tujuan hidup kita. Ini sama sebenarnya dengan segala permasalahan, baik itu pernikahan, baik itu kemudian hidup tadi ya di lingkungan toksik, baik itu juga di dalam keluarga dan sebagainya. Itu sebenarnya kuncinya sama. Itu tadi ya, mem, apa, men-
prioritas, bukan memprioritaskan ya. Eh, kok aku jadi lupa lagi. Sorry. Jadi kita harus apa sih bukan menunjukkan, tapi kita harus melihat ke depan gitu ya. Artinya tujuan kita tuh apa? Tujuan kita kalau sudah punya tujuan, kalau saya semuanya itu adalah tujuannya adalah surga gitu ya. Kalau sudah menetapkan tujuan, maka tadi kita bisa memilah-milih apa yang bisa kita, apa yang merupakan jalan menuju surga, mana yang bukan. Nah, jadi kalau seperti itu misalnya gitu ya, ketika kita, oh kayaknya kita melenceng nih, kita harus benar-benar harus bisa sadar kembali bahwa melenceng ini berarti bukan jalan ke surga. Maka kita harus cepat-cepat balik lagi. Nah, makanya disitulah fungsinya kita itu belajar di kajian. Kita punya teman, kita punya saudara. Karena untuk mengingatkan kita itu melenceng, kita kan butuh orang lain, betul tidak? Iya, jadi ketika kita ikut kajian, kita punya teman-teman, kita punya saudara baru gitu ya. Dan itu yang akan apa menunjukkan kepada kita, kamu itu keluar jalur loh, gitu ya. Jadi kamu tolong deh balik lagi ke jalur kamu gitu ya. Nah, ibaratnya seperti ini. Dakwah dakwah ini gitu ya. Dan kajian ini juga gitu ya. Adalah sebagai pagar kita gitu ya. Dalam apa? Dalam dalam kita menunjukkan kehidupan kita untuk menuju surga tadi. Jadi itu adalah kita tuh sedang mengelilingi diri kita tuh dengan pagar. Nah, pagar itu kita bangun dari apa? Tadi gitu ya, dari hubungan kita dengan orang lain. Dari kita nih, ya sekarang kita sedang berhubungan. Teman-teman sedang membuat hubungan dengan teman-teman yang lain di Zoom ini. Maka jadikan hubungan itu bukan hanya sebatas teman Zoom aja, tapi jadikan sebagai saudara seiman. Jadi Mbak Putri kenal sama Mbak Dian, kenal sama Mbak Fauzia, kenal sama Mbak Rohayati, dan kenal dengan sama yang lainnya, itu nanti saling mengingatkan, gitu. Ya, jadi kenapa kita harus bikin pagar, pagar sendiri? Karena memang saat ini kan, ya tadi seperti dibilang bahwa lingkungan kita, sistem kita itu tidak mendukung kita untuk bisa berada dalam eh, Islam ini gitu ya, karena banyak hal gitu kan. Maka kita harus menciptakan sendiri. Maka kita ciptakan lingkungan itu. Nah, maka dengan kita ikut kajian itu, kita bisa membuat pagar kita sendiri ya, supaya ketika kita sedang tersesat sedikit atau nyeleneh dikit, kita diingatkan gitu ya. Jadi seperti itu, Mbak Putri gitu ya. Artinya ya kita betul-betul ketika kita sudah menentukan goal setting kita adalah surga, maka apapun yang bukan menjadi langkah ke surga harus kita hindari. Maka itu perlu pemikiran gitu kan ya. Nah, perlu pemikiran itu apa? Perlu belajar. Maka di kajian ini teman-teman belajar. Dan sesudah itu perlu apa lagi? Perlu pagar juga. Maka ketika sudah selesai kajian, maka kita membuat pagar. Oh, saya nggak boleh ikut lewat ini. Oh, saya nggak boleh lewat ini. Juga dengan apa? Dengan teman-teman sekitar kita. Nah, teman-teman tolong ingatin saya kalau saya salah. Teman-teman tolong tunjukin saya kalau saya tersesat. Kalau saya nyeleneh gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Putri. Ya, saja. Terima kasih. Iya, mudah-mudahan semangat terus ya Mbak Putri. Ya, amin, amin, Abang. Amin. Iya. Silakan, apakah ada lagi pertanyaan yang lainnya? Ustazah mau Ya, silakan Mbak Rohayati. Bismillah. Untuk pertanyaan tadi ya tentang Mm-mm. yakin sama Allah gitu kan. Mm-mm. Jadi aku tuh mikir waktu pas kemarin-kemarin kan memang kayak eh aku tuh lagi futur banget mungkin ya, futur Mm-mm. keimanan. Terus juga kayak ngerasa bahwa aku tuh kayak kemarin tuh ada kalimat gini di waktu pas kelas katanya gini. eh, kita kok udah yakin sama Allah, tapi kok kayak ujian tuh banyak banget gitu. Mm-mm. Sehingga kayak Allah tuh biar kita tuh ragu gitu sama Allah. Nah, aku tuh kayak mikir gini, iya bener ya gitu ya. Padahal kita tuh udah yakin banget sama Allah gitu kan, buat kayak Allah tuh ngebantuin kita. Tapi ujiannya kayak ngerasa berat banget kayaknya gitu tuh. Kayak bener-bener kita tuh nggak bisa ngadepinnya gitu, Mm-mm. Ustazah. Juga kayak dari cerita-cerita temen aku gitu kan, kayak ya Allah kok bisa ya dia tuh kayak tenang banget gitu. Terus juga kayak eh, kayak bener-bener yakin gitu ya bahwa Allah itu bener-bener bisa nolong dia gitu.
dan bahkan kayak ujiannya tuh lebih lebih berat dia gitu dibanding aku gitu kayak ya Allah kok bisa gitu. Kuncinya apa Ustazah biar benar-benar kita tuh yakin bahwa semua ini bisa apa ya kayak tenang aja gitu. Itu aja sih Ustazah. Oke, ini berkaitan dengan tadi gitu ya. Kalau kita dikasih ujian, kok ujiannya tuh berat banget sih ya, gitu ya. Terus udah gitu, kayaknya, tapi ngelihat yang lain gitu ya, kayaknya ujiannya lebih berat lagi. Tapi kok bisa tenang-tenang aja gitu ya, seperti itu. Nah ini ya mungkin tadi apa, kenapa membutuhkan mentor gitu ya, pendamping atau sahabat yang taat menunjuk jalan gitu ya, juga disiplin dan motivator. Nah ini memang betul gitu ya. Artinya ketika kita sedang apa galau seperti itu, makanya kan tadi saya bilang bahwa kita menciptakan pagar kita sendiri, ya. Ya silakan Mbak Nana, kita menciptakan pagar kita sendiri, sehingga kemudian gitu ya, ketika kita menciptakan pagar-pagar kita ini kan tadi ya teman-teman kita ini yang di kajian, gitu ya. Jadi ketika kita tersesat maka kita diingatkan, gitu ya. Terus kemudian gimana sih caranya supaya kita yakin? Pertama tadi aja gitu ya, yakin bahwa keyakinan itu sebenarnya bukan hanya sebatas diucapkan dan juga kemudian itu, tapi juga memang harus lewat pemikiran. Ya, jadi harus lewat pemikiran. Artinya gini, ketika kita berpikir bahwa ujian itu datangnya dari Allah, maka kita juga harus berpikir bahwa yang menciptakan itu ujian Allah berarti yang punya solusinya juga Allah. Nah, jadi seperti itu gitu loh. Jadi ketika kita memikirkan itu ya kita serahkan lagi aja sama Allah. Kan engkau yang memberikan aku ujian. Ya sudah aku serahkan kepadamu ya Allah gitu ya. Aku tinggal jalan aja menjalaninya. Artinya apa ketika kita misalnya mendapatkan ujian apa dengan saudara atau ujian dengan teman atau misalnya ujian dengan apa mungkin dalam rumah tangga dan sebagainya, pertama kita serahkan dulu sama Allah semuanya. Terus kemudian kita berusaha taat sama Allah. Nah, itu tadi ya yang poin pentingnya adalah taat sama Allah dulu. Jadi ketika kita sedang dalam kondisi kita sedang diuji, maka yang paling penting dan yang tidak boleh tidak dilakukan adalah kita tetap taat sama Allah. Contohnya, ketika kita sedang kesulitan ekonomi, taat aja dulu sama Allah. Kata Allah jangan riba, ya udah jangan riba, gitu loh. Kata Allah apa perbesar gitu ya keyakinan kita eh, untuk apa? Untuk berusaha sendiri gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya memang tidak apa, kalau tidak perlu meminta pertolongan sama orang lain, maka kita kerjakan sendiri, gitu. Tetapi kalau memang kita sudah apa sudah betul-betul dalam kondisi kolaps dan sebagainya, sebenarnya kita tinggal gini aja ya Allah gitu ya, minta sama Allah gitu kan. Aku sudah kehilangan semuanya nih gitu ya, apa yang aku punya kecuali engkau ya Allah gitu, maka berikanlah pertolonganmu kepadaku. Karena apa? Karena itu juga yang menjadi doanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu coba bayangkan, sudah kehilangan harta, udah kehilangan keluarga, ya, udah kehilangan apa istri yang dicintainya, yang bahkan yang paling sabar gitu ya, istri yang paling sabar pun sudah meninggalkan dia. Apalagi yang dia punya. Ketika itu semuanya sudah sampai pada puncaknya, gitu kan? Maka kemudian tadi, gitu ya, Nabi Ayub meminta kepada Allah. Maka kemudian Allah tunjukkan, gitu kan, engkau mandi di satu sumber air ini, gitu ya, sehingga kemudian akhirnya penyakit kunyah sembuh dan sebagainya. Ya, begitu juga sama dengan kisahnya Nabi Musa, gitu ya. Nabi Musa ini juga apa sama gitu kan, apa cukup berat juga gitu ya. Dia bayangkan dia dibesarkan di pusat sistem kejahilan gitu ya. Dia dibesarkan di pusat sistem kejahilan, di mana kemudian ya artinya dia juga apa harus mengkhianati bangsanya, yaitu bangsa Bani Israel gitu kan. Maka kemudian ketika dia ada satu orang Bani Israel yang waktu itu sedang dibentak apa di apa ya di sama penjaga ya. Terus kemudian beliau apa Nabi Musa itu kemudian memukul gitu ya penjaga itu sampai dia mati gitu kan ya. Seperti itu. Karena dia ingin membela gitu kan orang Bani Israel itu. Nah, makanya kan sebenarnya ketika kita dalam kondisi tidak mampu dan tidak punya, istilahnya itu dalam kondisi kita benar-benar tidak punya kekuatan apa-apa, maka sesungguhnya gitu ya, Allah lah yang menjadi satu-satunya pegangan kita. Jadi ketika kita sedang dalam kondisi terpuruk, sampai terpuruk-terpuruknya gitu ya, maka kita tinggal ulurkan tangan kepada Allah. Ya Allah, aku tidak mempunyai jalan apapun untuk permasalahanku itu kecuali Engkau tunjukkan kepadaku jalannya. Maka minta sama Allah, ya.
Bahkan istilahnya tuh sampai kita itu, ya sekarang kita bayangkan lah gitu ya. Orang-orang di Palestina itu kan luar biasa banget kan ujiannya dan cobaannya. Ya, ada apa? Ada satu keluarga yang pertama keluarga itu kehilangan bapaknya, terus kemudian berikutnya tuh kemudian kehilangan ibunya, sehingga kemudian dua anak perempuan yang masih usia 7 dan 3 tahun kalau tidak salah itu tinggal berdua gitu ya. Sampai kemudian sekolah mereka juga dibom sampai akhirnya ya satu keluarga itu syahid semua gitu. Coba bayangkan bagaimana perasaan anak-anak itu ketika ditinggalkan orang tuanya. Pasti kan tidak merasa istilahnya tuh betul-betul kehilangan dunianya lah gitu kan. Dan yang bisa dilakukan apa mereka tidak punya tempat untuk mencari lagi gitu kan. Tapi tadi ya si anak perempuan yang usia 7 tahun ini masih tetap gitu. Dia tetap menjaga adiknya gitu ya sampai kemudian sekolahnya dibom dan akhirnya memang mereka semuanya syahid gitu dalam serangan Israel itu gitu ya seperti itu. Jadi ketika kita sudah benar-benar kita tidak punya kemampuan apa-apa, maka ulurkan tangan kita itu kepada Allah ya. Dan jadikan juga tadi kalau misalnya kita punya teman-teman sekitar kita nih, teman-teman kajian seperti ini adalah teman-teman kita dan saudara seiman kita nih gitu ya. Maka bisa jadi kita bisa mengulurkan tangan kepada mereka untuk meminta bantuan, untuk mengingatkan kita. Walaupun misalnya tidak bisa memberikan bantuan secara finansial dan sebagainya, tapi minta nasihat juga boleh gitu. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi Mbak Rohayati tetap semangat karena memang ya tadi gitu ya, ketika kita dalam kondisi tidak punya apa-apa, balik lagi kita harus ingat bahwa yang kita tidak punya itu cuman masalah harta saja atau cuma masalah persoalan ini saja gitu ya, tetapi kita masih punya Allah gitu. Jadi kembalikan kepada Allah. Oke? Baik, Ustazah. Terima kasih. Pak Jazakallahu khairan. Iyaku. Pak Iyaku. Terima kasih. Ada lagi teman-teman pertanyaan lainnya? Silakan. Aku Ustazah. Oh ya, silakan, Mbak. Ustazah kan kita itu kan, aku kan pernah dengar kan, sampaikanlah walau satu ayat. Mm-mm. Nah, terus tapi kan kalau dalam penyampaiannya itu kan terkadang kita kan suka minder gitu, terus takut salah pas kita lagi maksudnya maksudnya tidak tidak maksud untuk menggurui atau menceramahi sih, cuman pengen kasih tahu aja gitu. Tapi kan kita jadi ketika ditanggepin, kitanya tuh jadi kayaknya dia lebih tahu apa gimana gitu kan. Mundur kitanya Nah, ya. iya jadinya minder gitu loh. Jadi Mm-mm. pertanyaannya tuh gimana sih kalau eh ngatasin rasa minder di depan orang gitu, Ustazah? Oh, mengatasi rasa itu ya insecure. Insecure, bahasa zaman Ya, now-nya ya. bahasa zaman now insecure gitu. Nanti gimana tuh tanggapannya kalau yang insecure itu berarti kita harus apa tadi? Pas lagi insecure. Sebelum-sebelumnya Mbak Dila, tolong tolong dilihat. Jadi sebenarnya sih kalau kita lagi insecure begitu gitu ya. Pertama balik lagi gitu ya. Pertama balik lagi bahwa kita punya pagar gitu ya. Kita punya pagar. Hmm, Nah, ini membangun rasa percaya dirinya supaya seperti apa? Pertama kita punya pagar, maka kita harus belajar. belajar betul gitu ya. Pintar sekali Mbak Dian. Dan kemudian juga harus menjadikan pagar kita ini sebagai penopang kita gitu ya. Jadi kita bisa tanya teman-teman kita, aku ini ngomongin masalah ini terus ditanggapin kayak gini gimana ya gitu ya. Soalnya aku ilmunya masih sedikit nih. Nah, boleh gitu ya, tanya ke saya, tanya ke Mbak Dila, tanya ke yang lain gitu ya, boleh gitu ya seperti itu. Dan kalau misalnya kita itu harus membangun rasa percaya diri, kita harus yakin bahwa yang kita sampaikan itu benar. Dengan apa? Dengan kita sudah melakukannya. Kalau kita sudah melakukannya, berarti kan kita sudah tahu ya, itu ada sesuatu yang benar. Nah, kalau kita sudah melakukannya, kalau kita sampaikan kepada orang lain, kita yakin itu benar, insya Allah tidak akan ada yang namanya tadi ya, minder atau gimana, karena kita sudah merasakan gitu. Aku tahu ini jalan yang benar, maka aku sampaikan kepadamu. Nah, tetapi kalau misalnya ditanggapinya dengan berbagai macam gitu ya, yang kemudian, aduh aku kayaknya belum nyampe deh gitu ya. Ya, silakan Mbak Rohayati. Nah, terus kemudian
kita bisa apa? Kita bisa belajar lagi gitu ya. Kemudian apa? Bertanya kepada teman-teman kita gitu ya, gimana caranya. Dan terus-menerus untuk memperbaiki diri. Itu aja sih sebenarnya. Terus-menerus menambah ilmu kita, terus-menerus apa? Menambah sakopah kita gitu ya, seperti itu. Ya, sama-sama Mbak. Jadi kita itu terus harus membangun diri kita supaya kita tadi supaya tidak insecure lagi gitu ya. Seperti itu. Yang pasti kalau kita sudah melakukannya pasti kita akan percaya diri. Terus kemudian kita punya pagar. Nah, pagar itu digunakan gitu ya. Jangan jangan cuma dijadikan pajangan saja gitu ya. Terus yang ketiga tadi gitu ya. eh, Terus mencari ilmu tidak pernah putus. Begitu saja Mbak Dian. Jazakumullah khair, Ustazah. Wah, iya pun. Oke, ada lagi yang lainnya teman-teman sekalian? Wah, sudah hampir setengah 10 ya. Nggak berasa banget ini kita kajian kita kalau sudah sudah asik ngobrol jadi lupa ya. Ini mari mungkin sampai di sini dulu ya Mbak Dila, kita cukupkan dulu. Ini ada apa cuplikan nih ya. Cuplikan dari ayat ada di surat Al-A'raf ayat 43 gitu ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulul hamdulillah wa qulul hamdulillahilladzi hadana lihada. Hadana lihada itu Allah telah menunjukkan kami ke surga ya. Ke ini nih, hadana lihada. Ke sini maksudnya tuh surga gitu ya. Wa makunna linah 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 tadia laula an hadana Allah. Dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuknya. Itu ini banget ya, harus diingat banget dalam diri kita bahwa Allah akan memberikan kepada kita petunjuk ya kalau kita meminta. Dan kalau kita tidak mendapatkan petunjuk, ya tadi ya, kalau Allah tidak memberikan kita petunjuk, nggak akan ada petunjuk. Maka untuk bisa ditunjukkan surga itu yang mana, butuh petunjuk. Petunjuknya dari mana? Dari Al-Quran, yaitu tadi ya menurut apa mengikuti perintah-perintahnya, dan dicontohkan oleh sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus ingat dulu, ini adalah perintah Allah. Kemudian dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi mungkin bisa kita mungkin jadi 3 sesi ya Mbak Dila, mungkin sampai pekan depan nggak apa-apa ya teman-teman sekalian. Kita masih membahas apa? Oh, ini sudah selesai ya? Sudah selesai. Oke, kalau begitu teman-teman sekalian. Jadi tadi tanpa terasa perbincangan kita menuju ke akhir ya, menuju ke sini. Oke. Jadi teman-teman sekalian